dia tinggal di desa, di kota, dia juga makan dari hasil pertanian. Kalau hasil pertanian kita bagus, berkualitas, dari lahan yang sehat, yang subur, bukan dari lahan kritis, kita juga akan otomatis generasi kita itu akan sehat, kuat. Ya, Sob. Video ini dipersembahkan oleh Top DW, nutrisi alami super, pupuk dan hormon untuk tanaman dan ikan. Sobat Kebun, jumpa lagi dengan saya Robien di channel Top DW. Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan sobat yang menanyakan apa bedanya tanah subur dengan tanah kritis. Nah, ini. Di sobat semua kita akan memberikan rambu-rambu nanti bagaimana kita membedakan tanah pertanian kita itu subur atau kritis. Nah, sobat semua, apakah pertanyaannya, apakah tanah sobat semua subur atau kritis? Silahkan diisi di kolom komentar ya sobat ya. Seperti apa keberadaan tanah sobat semua di sana, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, seperti apa sobat? Di Papua, seperti apa tanahnya? Tanah subur atau tanah kritis? Silahkan diisi di kolom komentar sobat. Oke, bagi yang baru datang di channel ini, kita informasikan bahwa channel ini membantu Anda untuk bertani organik milenial. Bertani yang keren, cepat, tepat, dan maksimal, serta berkelanjutan. Bagi yang tertarik, silahkan di-subscribe. Sekarang juga like, share video ini, dan juga ditekan tombol loncengnya. Oke, sobat, terima kasih. Seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa pada kesempatan ini kita akan berbagi tips atau tutorial semacamnya lah, bagaimana kita membedakan, mengidentifikasi, memahami, mengetahui tanah pertanian yang subur dan tanah pertanian yang kritis. Sobat, untuk memahami ini lebih jauh, kita akan mempunyai 3 alat yang kita pakai nanti mengidentifikasi itu tanah subur atau tanah kritis. Alat yang pertama adalah fisik tanah. Alat yang kedua biologi tanah, dan alat yang ketiga adalah kimia tanah. Ada cacing nak, susah kita dapatin, kepiting nak karena gini kan, itu tanah-tanah yang namanya sudah kritis sobat. Makanya sampai semangat sobat, sampai sekarang bertahan berapa tahun ya kita ya, sejak 2009 kita fight, kita mulai berjuang untuk menggiatkan ayo bertani organik. Itu ayo kita perbaiki lahan kita supaya lahan kita menjadi subur dan tidak menjadi kritis. Wah kemana-mana lagi nih setiap ngomong organik kayak itu sobat ya. Jadi saya berharap sobat semua juga ya bareng-bareng lah kita sama-sama mempunyai pemahaman yang sama untuk menciptakan lahan yang subur. Ini tadi kita sudah sampai tanah yang subur atau kritis secara biologi sobat. Itu sobat semua bisa mengeceklah di tanah sobat semua di sana. Karena dengan adanya tadi di tanah subur ini ada mikrob, ada faunanya, mereka itulah yang membuat tanah itu menjadi subur, yang mengendalikan kehidupan di tanah itu ya. Menjadi tanahnya menjadi hidup ya, akar tanaman juga leluasa di sana. Mikrob itu bekerjasama dengan akar, mengelola bahan-bahan organik di sana. Disitulah terjadi kehidupan tanah dan ya tanah itu menjadi subur sobat. Tapi kalau tanah yang kritis siapa yang ngelola? Kamu nggak baca, nggak traktor, nggak bisa ditanami deh, digaransi. Itu tanda-tanda tanah yang kritis karena tidak ada ekosistem di sana, nggak ada yang menggemburkan tanah di sana, nggak ada yang menyuburkan tanah di sana, nggak ada yang mengelola tanah di sana, nggak ada manajer tanah di sana. Jadi kalau mau melihat manajer tanah, kehidupan mikrob di tanah, itu ada video kita sebelumnya mengenai kompos dan decomposing dan juga manfaatnya dalam kehidupan. Kita bisa ditonton videonya sebelumnya sobat ya. Kita sudah buat videonya. Jadi ini sobat, ini dari segi biologi tanah. Mineral di tanah itu berhubungan dengan pH-nya nanti. pH-nya rendah, pH-nya tinggi atau netral. Ini dipengaruhi oleh kimia tanah yang ada di dalam tanah itu. Kita pastikan tanah yang subur pH-nya pasti netral sobat.
Dan kita juga pastikan tanah yang kritis pasti pH-nya entah tinggi atau rendah. Karena pH yang tinggi atau rendah sama saja nggak bisa, ya nggak sehat, nggak bisa mengharapkan hasil yang maksimal, sobat. Jadi itu dari pH, terus unsur-unsur mineral di dalam tanah. Yang tadi bahan-bahan mineral ini kan ada di lahan yang bahan organiknya banyak. Banyak makhluk yang hidup di sana, mikroorganisme maupun juga organisme, sobat. Itu. Jadi sebetulnya saling bersimbiosis ini, termasuk juga daya tukar kation dan anion di dalam tanah itu tinggi sekali. Ya, karena mereka saling bekerja sama ya, sobat ya. Sudah ada ekosistem. Jadi ekosistem tanah subur dengan tanah kritis berbeda. Ya, itu sobat, secara sepintas bagaimana kita memahami ini tanah subur atau tanah kritis. Tentu sobat sudah punya gambaran mengenai ini, dan ini bisa dideteksi secara kasat mata. Satu aja ukuran takaran bisa kepegang, kita bisa pastikan ini yang lain juga kepegang. Fisiknya bagus, pasti biologinya juga bagus. Pasti juga kimianya bagus juga, kimia tanah itu. Jadi satu fisiknya kita dapat, fisika tanahnya kita terdapat, kita sudah bisa beranalogi atau menyimpulkan, atau ya itu kenyataannya begitu, ini tanah kritis. Kalau tanahnya keras, wadas, airnya berbau, ya itu pokoknya itu rusak semuanya, itu pasti biologinya juga jelek. Pasti juga pH-nya, mineralnya, nilai tukar kation dan anionnya juga nggak baik di sana. Jadi sobat semua, semoga dengan kita membahas tadi materi mengenai tanah subur dan tanah kritis ini membuka pandangan kita untuk mengidentifikasi tanah saya ini subur atau kritis. Itu supaya tetap subur untuk anak cucu kita selanjutnya. Kalau kritis itu jangan dibiarkan, sobat. Kita harus perbaiki karena generasi kita itu pasti akan berlalu, dilanjutkan untuk generasi selanjutnya. Kalau tanahnya semakin kritis, semakin kritis, itu kasihan generasi kita selanjutnya. Maka ketika kita masih hidup sekarang, ayo kita bekerja sama untuk memperbaiki tanah yang kritis ini, mengangkat dia menjadi tanah yang subur, tanah Indonesia yang subur, bukan tanah kritis, sobat. Oke, untuk menciptakan pangan kita yang berkualitas, karena tanah Indonesia itu diberikan hal yang melimpah dengan tidak ada hanya dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Berbeda dengan yang luar negeri. Maka sebetulnya kalau kita bisa jaga tanah kita ini, bisa kita buat dia tetap subur dari sekarang sampai selanjutnya, itu Indonesia menjadi lahan pertanian yang mengekspor semua potensi dengan kualitas yang sip, sobat. Oke. Terima kasih, sobat. Kalau Anda nanti mau tertarik untuk mengembangkan tanahnya menjadi tanah subur lebih cepat, ini kita akan perkenalkan ada formula Top DW. Di kandungannya ini ada mikrob yang positif yang bisa mengelola bahan-bahan organik dalam tanah menjadi bahan organik, bisa menggemburkan tanah, sobat semua, dan juga bisa merawat tanamannya tumbuh subur, berbuah maksimal. Ini kita kenalkan, ini bagus sekali untuk lahan pertanian kita untuk menjadi subur. Kalau sudah subur, kita tinggal meningkatkan kualitas tanamannya, buahnya supaya lebih besar, lebih manis, bisa berlipat buahnya, ini dengan formula Top DW ini. Jadi sobat semua, bagi yang membutuhkan, lihat di kolom deskripsi, di situ ada bisa pesan lewat marketplace atau juga bisa dengan WA Siska. Nanti di sana tanya-tanya juga boleh, silahkan, tidak harus beli. Tanya-tanya dulu mengenai aplikasi, seperti apa hasilnya. Dan juga sobat semua, kalau melihat video-video kita sebelumnya, seperti apa aplikasi di tanaman, Top DW ini sudah ada, sobat. Kalau belum yakin, silahkan tonton videonya. Terima kasih, saya dengan Robien di channel Top DW. Video ini dipersembahkan oleh Top DW, nutrisi alami super, pupuk dan hormon untuk tanaman dan ikan.